今日ここにいることは光栄です。この機会に感謝しています。 Hai, menurut kalian video tadi itu asli atau AI ya? Kalau kalian jawab video itu adalah asli, maka kalian sudah tertipu oleh AI. Yaps, bener banget. Video tadi merupakan salah satu jenis AI yaitu deepfake. Menurut Altungku dari Institute of Cybersecurity for Society dari Kent University, deepfake itu diartikan sebagai kecerdasan buatan AI yang memanipulasi media seperti gambar, video, atau audio dengan cara mempelajari media tersebut secara mendalam sehingga menghasilkan media baru yang sangat realistis dan menyerupai media aslinya. Jadi singkatnya, deepfake itu adalah AI yang memalsukan wajah, suara, dan video seseorang. Deepfake ini disebut sebagai deep yang merujuk ke deep learning karena kecerdasan buatan itu menggunakan algoritma untuk melatih komputer mengenali wajah atau pola suara seseorang. Jadi deepfake itu bekerja dengan mengumpulkan data, kemudian data tersebut dikenali dan dianalisis secara mendalam menggunakan lapisan jaringan saraf hingga akhirnya menghasilkan deepfake. Deepfake ini biasanya digunakan di dalam dunia pendidikan sebagai media pembelajaran yang lebih interaktif dan realistis sehingga siswa bisa membayangkan secara nyata. Dan digunakan juga dalam dunia kesehatan untuk membantu orang-orang yang tidak bisa berbicara. Dan juga di dalam dunia bisnis atau ekonomi, di mana deepfake dapat digunakan sebagai media iklan atau promosi. Meskipun deepfake membawa dampak positif, tetapi menurut pendapat saya kurang setuju dengan adanya deepfake ini. Karena deepfake lebih banyak membawa dampak negatif dibandingkan dampak positif. Dampak negatif dari deepfake, yang pertama adalah maraknya penyebaran informasi palsu atau hoax. Jadi, deepfake dapat digunakan untuk membuat video palsu seolah-olah seseorang mengatakan atau melakukan hal-hal kontroversial yang sebenarnya orang itu tidak pernah melakukannya. Dan hal ini dapat merusak reputasi orang tersebut dan memicu perundungan. Salah satunya seperti kasus ini. Jadi ada deepfake yang menampilkan wajah dan suara Presiden Prabowo yang seolah-olah memberikan bantuan uang kepada para masyarakat. Yang kedua adalah maraknya penipuan. Jadi deepfake sering digunakan untuk menipu atau memeras orang lain dengan meniru wajah atau suara seseorang agar korban percaya. Contohnya adalah pemalsuan wajah dan suara Raffi Ahmad yang digunakan untuk menipu korban dengan mengiming-imingi akan diberikan uang seperti gambar di sini. Yang ketiga adalah maraknya peretasan sistem keamanan pribadi seseorang. Ya, jadi deepfake dapat disalahgunakan untuk menipu sistem keamanan seperti Face ID atau Face Recognition dengan meniru wajah seseorang. Jadi hal ini memungkinkan pelaku untuk mengakses ponsel seseorang dengan mudah atau melakukan hack dengan sangat mudah. Yang keempat adalah hilangnya kepercayaan masyarakat. Beredarnya video deepfake membuat masyarakat sulit membedakan informasi yang benar dan informasi yang salah. Akibatnya kepercayaan masyarakat pun menurun terhadap pejabat publik ataupun petinggi-petinggi lainnya. Yang terakhir, dampak deepfake yang sangat terasa saat ini adalah terganggunya privasi dan terjadinya pelecehan seksual. Ya, deepfake melanggar privasi karena wajah atau suara seseorang dapat digunakan tanpa izin orang tersebut. Jadi, pada saat ini marak terjadi pada fans yang membuat foto dengan idola mereka. Dan tak jarang pula para fans itu membuat pose-pose atau video-video yang tidak senonoh. Dan hal ini bisa mengarah ke arah pelecehan seksual. Melihat banyaknya dampak negatif dari deepfake, jadi penting bagi kita untuk mengetahui perbedaan antara deepfake dengan video asli. Jadi cara untuk membedakan deepfake dengan video asli adalah pertama, perhatikan wajahnya. Deepfake biasanya memiliki wajah yang terlalu halus atau terlalu keriput dan tekstur kulit yang tidak konsisten. Nah, contohnya pada gambar ini. Jadi terlihat foto asli orang tersebut memiliki sedikit kerutan di wajahnya. Namun hasil deepfake menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki banyak sekali kerutan. Yang kedua adalah lihat pada bagian rambut yang ada di wajah. Jadi deepfake ini sering menghapus rambut yang ada di wajah seperti kumis ataupun janggut. Nah, terlihat pada gambar ini, wajah aslinya memiliki kumis dan brewok yang terlihat. Namun, hasil deepfake menunjukkan wajahnya sangat halus, tidak ada hak kumis atau jenggot yang terlihat. Yang ketiga adalah tahi lalat pada wajah. Bandingkan apakah deepfake memiliki tahi lalat pada wajah seperti visual asli orang tersebut atau tidak. Kemudian yang keempat, skin tone yang berbeda-beda atau terdapat blur pada beberapa bagian tubuh tertentu pada deepfake. Dan yang kelima, perhatikan kedipan mata. Deepfake biasanya memiliki kedipan mata yang tidak natural, biasanya terlalu lambat atau terlalu cepat. Dan pada video ini terlihat bahwa kedipan matanya terlalu lambat.
Dan yang keenam adalah gerakan tubuh yang kaku atau patah-patah. Jadi gerakan tubuhnya terlihat tidak natural. Dan yang terakhir adalah gerakan bibir yang tidak sesuai atau tidak sinkron dengan suara yang dihasilkan.